Halo guys, dan Apple baru saja bikin event lagi ya, baru aja kemarin bikin event, sekarang bikin event lagi yaitu di WWDC Juni, yaitu tepatnya di tanggal 10 Juni 2024 dan di 12 malam gitu ya. Dan di sini dia mengenalin banyak banget operating system baru dan yang paling bikin heboh adalah AI-nya ya. Jadi AI itu yang biasanya artificial intelligence dia sekarang ganti dengan Apple Intelligence yang benar-benar keren si Apple ini. So, di tengah perkembangannya AI yang makin keren, yang mana kemarin Google baru aja bikin namanya Gemini ya, Gemini yang makin di-upgrade lagi, kemudian ada OpenAI dengan ChatGPT-nya yang lebih keren lagi, dan juga Samsung yang memulainya dengan lini Galaxy-nya ya. Itu sekarang mah AI ini lagi booming-boomingnya dan sebenarnya AI ini dari zaman dahulu sudah ada gitu ya. Cuma apakah Apple dengan Apple Intelligence-nya bisa bersaing dengan AI yang lain? Mari kita bahas videonya di hari ini. Dan fitur yang dikenalkan pertama kali di AI-nya itu adalah kemampuan AI-nya ini dalam menulis. Apa aja sih dalam menulis ini? Yang unik adalah ini mirip banget dengan Gemini. Nah, bedanya dia itu sudah langsung ada di situ dan ini ada fitur proofreading-nya. Ini mirip dengan Grammarly ya, kemarin saya berlangganan itu dan ini akan sangat mudah banget buat ngerjain tugas, buat disertasi, buat tesis itu enak banget. Jadi dengan writing tools yang sudah langsung terintegrasi di dalam, hardware-nya Apple ini sangat memudahkan kita dalam mengerjakan text based gitu ya, yang memang arahnya kita harus banyak nulis dan di sini bisa bikin summary, bikin key point, sampai bikin ini ya, ini tulisannya mau bikin profesional atau yang konsis kayak gitu. Dan gambarannya akan seperti ini, jadi waktu kita nulis sebuah email atau dalam sebuah dokumen, tinggal di, highlight aja, kemudian nanti bisa diganti nih bentuknya, apakah ini bentuknya mau lebih yang ceria atau yang lebih profesional, atau mau bentuknya di-rewrite, dicek lagi grammar-nya. Atau juga bisa kita bikin email yang panjang itu jadi sebuah, checklist gitu ya, jadi akan memudahkan kita dalam melihat ini tadi sebenarnya rapatnya ngomongin apa gitu ya. Kemudian fitur selanjutnya adalah tentang priority notification, di mana notifikasi ini akan muncul sekilas gitu doang ya. Dan itu adalah notifikasi yang penting. Jadi kita nggak akan lihat notifikasi-notifikasi yang kadang ada telepon, ada dari aplikasi-aplikasi yang kadang nggak penting-penting banget gitu ya. Dan yang selanjutnya masih di AI for Writing, ini ada audio capture, ini sebenarnya sudah biasa banget di Google ya. Tapi di sini ini bisa mengubah suara menjadi teks di dalam aplikasi Notes-nya. Dan yang unik adalah waktu kita lagi telepon, kemudian diklik itu audio recording-nya, nanti dia otomatis akan bikin sebuah rangkuman dari rapat. Lagi-lagi sebenarnya AI-nya biasa aja, tapi Apple ini berhasil membuat ini ya, nunjukin value-nya, apa sih manfaat AI-nya. Jadi bukan teknologinya yang ditonjolin, tapi manfaat dari teknologinya itu. Kemudian yang selanjutnya ada fitur AI dengan gambar dan ini yang bikin mind blowing banget dan ini seharusnya akan memudahkan kita dalam bekerja ya, terutama emang yang berhubungan dengan grafis. Yang pertama ada namanya image playground. Ini sebenarnya di Canva ada, kalau kita menggunakan Canva Pro itu bisa unlimited, tapi kalau Canva yang, free itu nanti akan ada beberapa batasan ya, kita akan berapa gambar yang dihasilkan. Kemudian kemarin kita baru aja nyoba Leonardo.ai, tapi kalau emang teman-teman tertarik dengan AI-AI kayak gini silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas satu video khusus tentang AI ya, dengan berbagai multimedia yang bisa dihasilkan. Nah, di image playground ini bisa menggambar berdasarkan deskripsi dan yang unik itu bisa ngasih sugesti, "Oh ini gambarnya bagusnya kayak gini," gitu ya. Dan yang bagus lagi adalah bisa menghias foto. Ini yang unik yang dari yang lain tuh nggak ada, yaitu bisa bikin emoji sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi bisa based on foto teman-teman kita, bisa ngotak-ngatik emojinya dan ini bisa dipakai di WhatsApp, di iMessage dan lain sebagainya. Ini yang unik ya dari dan dikasih nama dengan nama Genmoji.
Kurang lebih kayak gini gambarannya dengan image playground, kita bisa nulis kucing menggunakan kerah merah gitu. Kemudian bisa diganti stylenya dari kucing yang tadi itu bisa diganti stylenya, kemudian bisa diganti deskripsinya. Jadi kita tinggal klik 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 gitu doang ya. Ini yang unik bisa stylenya mau bentuknya kayak gimana, itu langsung dari device-nya teman-teman gitu. Dan ini uniknya dia bekerja di semuanya ya, bahkan di Keynote-nya yang kayak PowerPoint itu bisa langsung, ini tadi yang saya cerita. Jadi ketika gambar mau ulang tahun dan lain sebagainya, itu bisa langsung dikasih di situ ya. Background-nya dikasih balon, di depannya dikasih kue, dan itu menjadi emoji dan juga menjadi gambar yang unik. Kemudian ada search and memory, di mana foto-foto yang ada di library kita itu bisa kita search dengan kata kunci yang lebih kompleks. Contohnya ini Kathy menggunakan stiker di wajahnya. Nanti dia langsung otomatis bisa ngedetect gitu ya. Bayangin aja nih bisa digunakan kayak kita lagi foto kemarin Mimi lagi naik kuda, nanti dia bisa tahu mana yang kuda, mana yang Mimi lagi berekspresi naik kuda di selekta gitu contohnya, dia bisa langsung ngedeteksi itu. Kemudian yang unik lagi, sebenarnya ini fiturnya udah biasa banget di Galaxy, dia bisa menghapus objek gambar yang tidak diinginkan dengan model clean up ya, tinggal dilingkarin nanti, objeknya bisa hilang. Jadi buat yang punya mantan, cocok banget punya aplikasi ini ya, punya fitur ini nanti tinggal dihilangin aja tuh mantan. Dan ini yang membuat saya mind blowing banget yaitu Image One, yang mana kita tinggal bikin sketsa kasar, kemudian bisa jadi gambar yang lebih full color dan bisa gambarnya lebih sesuai dengan konteks gitu ya. Jadi kalau kita lagi nulis banyak hal di notes ya pakai Apple Pencil, terus bingung gambarnya kayak gimana, tinggal bikin lingkaran aja di yang space putihnya, nanti dia bisa ngedeteksi konteks tulisan kita tuh apa dan dia bisa ngasih sugesti. Kurang lebih gambarannya kayak gini, jadi ada namanya Image One, jadi ini kita kita udah bisa bikin ilustrasi, buletin aja, bum 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 bum, berubah jadi apa, nah dia langsung ngasih sugesti dan jadilah boom, yang full color dan lebih interaktif lagi. Ini gila ya Apple ya. Dan ini, akan sangat, bagus banget buat teman-teman yang bikin di storytelling maybe, buat anak-anak yang lagi ngerjain project, ini enak banget. Dan fitur yang selanjutnya ada pada Siri. Jadi Siri ini adalah lawan beratnya Google Assistant dan juga kalau di Microsoft ada namanya Cortana ya, tapi Siri ini sebenarnya sudah dikenalin 10 tahun yang lalu, tapi Siri yang sekarang ini ada user interface yang baru, jadi tampilannya itu lebih glowing gitu, jadi kalau diklik di pinggiran-pinggiran layar akan muncul tampilan yang unik gitu ya. Dan selanjutnya ada Tap to Siri, jadi kalau kita lagi nggak bisa ngeklik gitu tinggal, klik aja bagian bawahnya double tap gitu, nanti dia akan muncul dan kita tinggal type gitu ya, tinggal tulis aja Sirinya akan muncul. Sebenarnya ada fitur-fitur yang lain di Siri ini, tapi nanti akan kita bahas di video yang lain ya, karena nanti biar videonya ini lebih pendek dan lebih spesifik gitu ya. Kemudian ada product knowledge, jadi kadang kita tuh tahu fitur, tahu fungsinya, tapi kita nggak tahu nama fiturnya. Nanti bisa tanya ke Siri, "Hey Siri, gimana caranya kita akan buat sebuah postingan di Instagram," gitu ya, tapi ini nanti akan dikirim nanti nih. Nah, itu nanti akan dia langsung ngasih tutorial dan feedback yang langsung dari Siri gitu ya. Dan selanjutnya ada si Siri ini lebih, lebih paham, lebih natural gitu ya ketika kita ngomong, "Eh Siri, tolong set alarm, untuk 10 menit." "Eh salah, untuk 5 menit," gitu. Dia bisa langsung paham tanpa, kita harus ngetik ulang atau ngasih instruksi yang direvisi gitu ya. Dan uniknya lagi Siri ini bisa memahami apa yang ada di layar, jadi apa yang ada di screen kita tuh dia langsung paham, "Eh Siri tolong tambahkan kontak person yang ada di website ini," gitu, dia langsung paham. Dan lebih kerennya lagi adalah Siri ini bisa berfungsi dengan lintas aplikasi ya, yang mana aplikasi ini dipoto, kemudian dia, tolong tambahkan ini di catatan," gitu, dia bisa langsung tahu. Dan yang unik lagi ada beberapa hal yang dari AI-nya Apple ini, Apple Intelligence ini, yang pertama itu ada keamanan data. Jadi dia kemarin sempat meng-highlight bahwasanya
AI-AI yang ada itu belum tentu tervalidasi gitu ya. Ini aman nggak sih? Menjanjikan nggak sih? Jadi kalau di AI-nya Apple ini dia keamanan datanya terjamin katanya ya. Kemudian penggunaan sesuai request, jadi nggak diambil semua data kita, tapi hanya data-data yang dibutuhin aja gitu. Dan privasi ini emang kalau di Apple dia sangat luar biasa ya. Dulu sempat, sampai diminta pemerintah untuk jebol iPhone aja dia nggak mau gitu. Jadi dia sangat menjaga privasi customer-nya. Kemudian tersambung dengan ChatGPT. Wah, ini yang luar biasa. Jadi waktu kita mau nanya, mau bikin sesuatu hal gitu ya, tulisan-tulisan itu dia bisa ngasih sugesti, "Oh, ini loh prompt yang cocok buat kamu," gitu, dan itu langsung sambung dengan ChatGPT dan meskipun tanpa kita punya akun. Tapi kalau teman-teman sudah punya akun, nah itu bisa akun yang premium ya maksudnya itu bisa langsung terintegrasi di situ. Tapi yang menarik adalah Elon Musk marah-marah gara-gara ada ini. Jadi kalau kita tahu Elon Musk ini adalah salah satu pendiri ChatGPT tapi dia akhirnya keluar dan nggak tahu kenapa dia akhirnya marah-marah gara-gara kerjasama antara ChatGPT dengan Apple ini ya. Dan itulah rekap dari beberapa Apple Intelligence yang sudah keluar di Juni kemarin ya, event Juni yang barusan aja terjadi. Dan dengan fitur-fitur ini meskipun kelihatannya nggak wow banget sebenarnya, tapi ini sangat menambahkan value kita sebagai pengguna. Jadi jangan sampai teknologi ini malah membuat kita susah, tapi ini harusnya mempermudah hidup kita. Jadi kalau ditanya di pertanyaan awal, apakah dia bisa bersaing dengan AI-AI yang lain? Menurut saya absolutely yes gitu ya. Dan kenapa ya? Karena dia sudah terintegrasi dengan device-device-nya. Cuma ini adalah berita buruknya iPhone itu minimal iPhone dengan prosesornya yaitu A17 Pro yang ada di iPhone 15 Pro atau iPhone 15 Pro Max dan itu mahal ya. Atau teman-teman yang punya iPad ini bergembiralah kalau iPad-nya sudah pakai M1 dan juga MacBook-nya minimal tuh M1 ya. Jadi yang sudah pakai Apple Silicon itu semua sudah kompatibel dengan Apple Intelligence ini. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan berita-berita terbaru, ini sebenarnya masih ada video lanjutan nanti akan bahas tentang macOS terbaru, kemudian ada iOS 18 dengan fitur-fiturnya yang canggih, iPadOS yang tadi dengan, doodle-doodle-nya tadi ini sekarang ada kalkulator yang baru, dan watchOS dan juga pastinya nanti semuanya ada tentang Apple Vision Pro dan juga Apple TV ya. Itu nanti akan ada di video-video selanjutnya, jadi jangan lupa like dan subscribe. Kemudian kita akan bertemu di video yang lainnya. Sayonara.